Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review praktikum teknologi solid pada pagi hari ini, jadi izinkan saya menyampaikan via record ini karena bertepatan dengan menguji KMM, sehingga takutnya nanti tidak cukup waktu apabila kita menggunakan daring ya. Jadi yang terpenting untuk review praktikum STR Solid yang sudah Anda kerjakan dari P1 sampai P12, yaitu yang pertama yang perlu dicermati adalah alat-alat uji sifat fisik granul maupun tablet ya. Anda sudah mengenal mana itu moisture analyzer, kemudian alat untuk mengukur kecepatan granul, density tab, kemudian disintegration tester, dissolution tester, hardness tester, abrasion tester, dan sebagainya. Kemudian yang terpenting di sini adalah apa sih perbedaan metode formulasi sediaan tablet dengan granulasi basah dan kempa langsung. Sudah disampaikan di kuliah bahwa alasan menggunakan granulasi basah itu karena yang pertama mungkin kadar zat aktifnya besar, kemudian zat aktif stabil atau tahan terhadap pemanasan karena sifat alir dari zat aktif yang buruk sehingga perlu diperbaiki. Nah, kemudian pertimbangan untuk tablet atau metode pembuatan tablet dengan kempa langsung, yang pertama alasannya adalah apa? Zat aktifnya dalam kadar yang kecil dan dia memiliki sifat alir yang baik. Kemudian mungkin dari sifat fisika kimia tidak tahan terhadap pemanasan. Lalu kita masuk ke formula tablet. Di sini ada formula standar untuk tablet paracetamol. Di situ ada zat aktif. Kemudian bahan pengikat yang digunakan adalah gelatin 10%. Jadi untuk membuat gelatin 10% sudah tahu ya caranya, dengan menimbang 10 gram gelatin serbuk Anda larutkan dalam 100 ml air panas gitu. Kemudian jumlah yang ditambahkan adalah secukupnya untuk membuat adonan atau massa granul yang cukup lembab ya. Kemudian di sini ada amilum, kemudian ada talek, magnesium stearat, dan laktosa ya. Di sini ada amilum, laktosa itu sebagai pengisi, kemudian ada magnesium stearat untuk bahan penghancur, dan talek di sini untuk membantu atau sebagai bahan pelicin. Kemudian apa pengaruh dari kandungan air granul terhadap sifat fisik granul? Seperti yang diketahui bahwa sifat atau kandungan air granul yang optimum itu adalah 2-5% gitu. Jadi Anda harus bisa menganalisa bagaimana sih pengaruh kandungan air atau lembab pada granul dengan sifat fisiknya. Jadi semakin lembab suatu granul, maka sifat alirnya atau kecepatan alir atau density tab-nya juga akan tidak memenuhi syarat yang diberikan gitu ya. Nanti pengaruhnya di mana? Ya pengaruhnya nanti ketika dimasukkan ke dalam hopper, maka sifat alir yang granul yang kandungan airnya terlalu tinggi, dia tidak akan mengalir dengan baik, sehingga ketika di tablet akan mempengaruhi sifat fisik tablet yang dihasilkan. Yang utama dari parameter uji sifat granul di sini ada kecepatan alir dan sudut diam ya, seperti yang sudah disampaikan. Di sini ada kriteria sudut diam dan laju alir atau kecepatan alir yang optimum. Kemudian ada di sini density tab atau skala dari flowability-nya. Itu semakin besar persen
tinggi atau hasil persentase dari granul, maka dia akan semakin buruk atau sifat alirnya buruk seperti itu. Jadi yang bagus adalah kurang dari 10%. Kemudian apa pengaruh dari penambahan bahan pelicin terhadap sifat fisik dari granul? Di sini ditampilkan data bahwa sifat fisik granul yang ditambahkan dengan glidan atau bahan pelicin memiliki hasil yang lebih baik. Nah, di situ membuktikan bahwa penambahan bahan pelicin ini akan memperbaiki sifat alir atau sifat fisik dari granul dari segi kecepatan alir dan sudut diam yang dihasilkan. Kemudian setelah kita membahas granul, kita akan melakukan pentabletan dan diuji sifat fisik tablet. Di sini meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuan, dan waktu hancur. Syarat yang diberikan sesuai dengan literatur tertampil di sini. Kemudian setelah kita membuat tablet, kita uji kadar tabletnya, kita uji waktu hancurnya. Yang terakhir adalah disolusi tablet. Disolusi tablet ini untuk mengetahui pelepasan atau efektivitas atau jumlah zat aktif yang terlepas per satuan waktu gitu ya. Nantinya akan menggambarkan bahwa setelah formula itu masuk ke dalam tubuh dalam waktu berapa menit, zat aktif itu sepenuhnya lepas dari polimer atau lepas dari formula gitu. Sehingga semakin cepat atau sesuai dengan persyaratan, maka zat aktif obat akan sampai ke target aksi dan menimbulkan efek farmakologi. Ya, tetapi di solusi tablet ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatannya, antara lain ada sifat fisika kimia dari zat aktif obatnya, kemudian dari formulanya yaitu bahan tambahannya, terutama di sini yang perlu dicermati mungkin ada bahan pengisi atau bahan pengikat dan bahan penghancur. Seperti yang diketahui atau pengalaman bahwa pemberian bahan pengikat yang atau melebihi atau yang kurang tepat itu maka akan menyebabkan tablet menjadi lebih lama hancur atau proses disolusinya menjadi semakin lambat. Itu juga sebaliknya. Kemudian metode atau alat uji disolusinya yang kita pakai apa? Misalkan tipe alatnya, kecepatan, kemudian pengambilan sampel, dan di sini sangat mempengaruhi. Karena pengambilan sampel itu sangat riskan dengan kesalahan ya, misalkan lupa mengganti media atau volume yang diambil tidak tepat. Kemudian parameter ujinya seperti temperatur, temperatur dan media. Jadi semakin suhunya itu diusahakan adalah suhu tubuh. Kemudian media disesuaikan dengan tujuan dari tablet tersebut. Ya, absorpsinya di mana? Di pH asam atau di pH basah. Dan faktor lain adalah miscellaneous atau kesalahan pengujian. Nah, ini juga sangat besar ya dampaknya. Nah, yang dilakukan di sini kita menggunakan alat uji disolusi tipe 2 atau tipe dayung ya, di mana volumenya adalah 900 ml, kemudian kecepatan yang disetting di sini adalah 50 rpm dengan suhu 37 derajat Celcius. Kelebihan dari metode atau alat ini adalah dia mudah dalam mengubah pH, lalu bisa otomatis dan bisa diadaptasikan ke aparatus 5 ya. Aparatus 5 itu untuk uji
difusi. Jadi bisa diberikan tambahan alat untuk bisa dilakukan uji in vitro, yaitu uji difusi. Kemudian yang terpenting untuk uji disolusi di sini adalah kurva baku. Jadi kita membuat kurva baku terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan analisa. Nah, data yang kita dapatkan nanti adalah yang pertama absorbansi dari sampel kita. Jadi setelah membuat kurva baku, itu ketemu pertamanya adalah membuat lambda maksimalnya, kemudian kita buat kurva baku, kemudian nanti yang didapatkan absorpsi sampel persatuan waktu pada panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, di sini didapatkan absorbansi sampai menit ke-60. Kemudian bisa kita dapatkan kadar disolusi dalam persen. Nah, kadar disolusi dalam persen ini yang disebut Q atau kadar disolusi. Nah, di sini misalkan Q45 contohnya. Berapa sih kadar yang terdisolusi pada menit ke-45? Ternyata di situ didapatkan adalah 96,96. Jadi dalam waktu 45 menit sudah 96,96% kadar zat aktif yang terlepas. Berbeda dengan persen dissolution efficiency ya. Bedanya di mana? Jadi persyaratan penerimaan hasil uji disolusi yang ada di literatur ini yang dimaksud adalah Q-nya gitu ya. Jadi berapa persen sih Q yang sudah terdisolusi pada menit ke-45? Ternyata di persyaratan tidak boleh kurang dari 75%. Nah, kalau dari contoh itu tadi berapa hasilnya? 96,96. Sehingga di sini dikatakan dia sudah memenuhi syarat dari persen atau Q45 pada menit Q45 yaitu lebih dari 75%. Sedangkan DE atau dissolution efficiency itu kemampuan obat melepaskan zat aktif pada rentang waktu tertentu yang digambarkan dengan membandingkan luas area dengan kurva jumlah obat terdisolusi sebagai waktu terhadap jumlah obat yang terdisolusi. Ya. Jadi untuk mendapatkan persen DE pada menit ke-45 di sini adalah AUC total, yaitu AUC total sampai menit ke-60 dibagi dengan kadar pada menit ke-45 dikalikan waktunya, ya. Sehingga di sini persen dissolution efficiency-nya mencapai 100%. Ya, karena pada menit ke-45 dia sudah mencapai 96,96%, sehingga dikatakan bahwa kemampuan obat untuk melepaskan zat aktif itu sudah 100%. Jadi ini merupakan koreksi perhitungan dari materi saya sebelumnya, yaitu uji disolusi yang kemarin, karena di situ persen DE-nya dihitung AUC total dan di situ dibagi dengan kadar pada 94 atau pada menit ke-60, yaitu 77%. Itu yang dihasilkan pada menit ke-60. Sedangkan yang kita gunakan sebaiknya pada menit ke-45 dengan aturan 75% sudah terdisolusi. Ya. Jadi menurut Farmakope 5 itu bila jumlah zat aktif yang terlarut sesuai dengan tabel penerimaan yaitu 75% zat perkasia terdisolusi dalam waktu 45 menit dengan menggunakan alat 1 atau alat 2. Kalau kita menggunakan alat 2 50 rpm, nah pada menit ke-45 setidaknya sudah Q-nya kita itu sudah mencapai 75%.
contoh lain dari uji disolusi tablet loratadin itu Ki yang didapatkan pada menit ke-45 hampir rata-rata sudah melebihi 75%, artinya sudah memenuhi persyaratan dari literatur ya. Tinggal Anda cari aja persen DE-nya berapa untuk mengetahui efektivitas pelepasan zat aktif dari sediaan. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk soalnya biasanya seperti biasa nanti saya memberikan soal essay gitu atau perhitungan penalaran. Jadi tidak perlu khawatir karena tidak akan keluar dari materi yang saya berikan. Nah, apabila ada pertanyaan bisa disambung di WA group kapan saja Anda bertanya sehingga bisa saya jawab di situ. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan praktikum selama ini, terutama praktikum daring karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kekurangan adaptasi yang dilakukan sehingga tidak optimum atau tidak maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pandemik ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali kuliah seperti pada umumnya gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjelang Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.